Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dear Mantan Istriku, bagian ke-15. Bagian terakhir. Mendadak jantungku berdenyut sakit. Sesak menghimpit dada. Kedua mataku menangkap pandangan Dewi. Tak ada kata. Ia diam membisu dengan bibir yang bergetar. Kulihat kaca-kaca bening melapisi kelopaknya. Ia menangis. Wih. Lidahku keluh. Semakin lama pandangan kami bertemu, semakin sesak pula rasa dalam dadaku. Kamu jahat, Mas. Dewi berujar. Dek. Hanya itu yang keluar dari mulutku, gemuruh di dadaku membuat sebak, betapa luruh perasaanku. Kamu jahat, Mas. Dewi menutup mukanya dengan kedua telapak tangan. Aku tak kuasa. Bendungan di kedua mataku luruh. Mungkinkah dia sudah tahu kebenarannya? Setelah berpuluh tahun dan kini ia datang mencariku. Kita bicarakan di dalam, ya, Pak. Pak Ashka menyentuh punggung tangan. Membuatku tersadar bahwa bukan hanya ada aku dan Dewi di sini. Duduk beralaskan tikar anyaman bambu. Dewi tergugu. Ia menangis pilu. Berulang kali bahunya berguncang. Sementara aku hanya bisa diam dan mengakui kesalahan. Demi kamu, aku hidup dengan menelan semua air mataku, Mas. Dewi menangis lagi. Ingin sekali ku sentuh sudut mata Dewi. Mengusap pelan dan merengkuhnya dalam dekapan. Namun, aku tak bisa melakukan itu. Bukan hakku. Kehidupan membawa masa laluku kembali. Tangisan yang pilu bukan tanpa sebab. Melainkan Dewi menumpahkan isi hatinya. Ia telah tahu semuanya. Bahkan sebelum ia memutuskan untuk mencari keberadaanku. Sejak Pak Bayu ditangkap polisi dan menghabiskan waktunya di balik jeruji besi. Sementara Dewi. Ia kembali menjanda. Anak hasil pernikahannya dengan Pak Bayu telah Allah ambil. Dunia seakan mempermainkannya. Termasuk diriku. Yang berharap agar takdir membaik usai ia pisah dariku. Rupanya aku salah. Duhai. Berapa banyak kesalahan yang telah kulakukan. Demi Dewi, aku hidup dengan menutup mulut. Memilih bungkam dari kehidupan. Dan Dewi, demi agar fitnahan dan ancaman Pak Bayu tak dilakukan padaku. Ia terpaksa menelan begitu banyak air mata dalam pernikahan keduanya. Mohon maaf, karena saya tidak bisa lama-lama di sini. Anak dan istri sedang menunggu di luar, ucap Pak Ashka. Beliau lalu menepuk pundakku. Sudah, Pak. Sudah cukup. Allah sudah menghukum Bapak dengan menderita selama ini. Sekarang, saatnya berbahagia. Menikahlah lagi dengan Bu Dewi, tambah Pak Ashka lagi. Aku menoleh. Lalu beralih menatap Dewi. Ia terlihat sama bingungnya denganku. Bagaimana? Menikah lagi? Pak Ashka mengulangi pertanyaan. Aku tersenyum geli mendengar itu. Hehe. Masa iya, kakek nenek menikah, tanyaku. Kenapa? Apa ada yang salah? Pak Ashka tersenyum. Wajahnya banyak berubah. Kuperhatikan, ia juga tambah gemuk. Meski begitu aku masih bisa mengenalinya. Bagaimana Bu Dewi? Pak Ashka menanyai Dewi. Senyum simpul tersungging di bibirnya. Pipi keriput itu pun sedikit terangkat. Pelan, Dewi mengangguk. Jantungku berdebar melihat gerakan itu. Di usia senja justru Allah berikan bahagia yang tak terkira. Sungguh, aku sangat terharu dan bahagia. Cukup bisa menikmati hari-hari terakhir bersama Dewi. Hanya itu. Pernikahan sederhana digelar. Tak meriah. Hanya ijab kabul dan sah. Jamuan sederhana. Semua dari Pak Ashka. Betapa baiknya lelaki itu. Ia juga memberi kami sebuah rumah mungil nan sederhana. Ada kebun dan dekat dengan sungai. Aku memanfaatkan hasil lahan untuk makan sehari-hari. Sementara beras, setiap bulan Pak Ashka menjatah kami. Aku selalu bertanya. Atas dasar apa beliau melakukan ini? Jawabannya hanya satu. Amanah almarhum ayahnya. Entahlah. Aku tak mengerti.
Pak Ashka sendiri tak menjelaskan detailnya seperti apa. Mas, panggil Dewi. Seketika lamunanku buyar. Tentang semua kebaikan Pak Ashka yang tak bisa dinalar. Iya, Dek. Kenapa? Jangan pernah pergi lagi. Aku tersenyum dan mengangguk pelan. Kutatap kedua matanya yang keabuan. Kulit keriput wajahnya menjadi saksi. Perpisahan kami telah merubah segalanya. Kalau Gusti Allah yang memanggil, bagaimana? Tanyaku. Dewi juga mau ikut sama Mas. Kita barengan. Perasaanku jadi tak enak. Kenapa ia bicara begitu? Semoga Allah pertemukan kita di surganya, ya, Dek. Dewi mengangguk dan mengaminkan. Ia memberiku sisir. Aku tersenyum. Kuraih benda itu. Lalu memutar tubuh ringkih Dewi. Menyisir rambutnya pelan. Seperti yang ia suka. Sebagian rontok tersangkut di sela sisir. Warna ubannya telah merata. Meski begitu aku sangat menyayanginya. Sungguh. Saat kutanya. Kenapa masih mau menikah denganku? Bukankah kita sudah tua? Jangankan untuk mencari nafkah, menghangatkan ranjang kami saja. Aku kesusahan dan putus asa. Akan tetapi, Dewi hanya menjawab satu. Menikah bukan hanya tentang urusan nafkah dan ranjang, Mas. Asal sama-sama hidup dalam ketaatan. Dan Gusti Allah ridho atas hidup kita. Insya Allah Dewi ikhlas menjalani semuanya. Subhanallah ya Rob. Ucapku dalam hati. Begitu indah dan nikmat atas nikmat dan karuniamu. Lewat tengah malam Dewi membangunkanku. Ia mengajak untuk qiyamul lail. Aku tersenyum mengikutinya. Biasanya aku yang terbangun lebih awal. Kini, istriku itu yang bangun lebih dulu. Kami salat berjamaah. Hingga salat berakhir, aku berdoa dan Dewi mengaminkan. Mas. Iya, Dek. Di sini dulu. Dewi melesak ke dalam pelukanku dengan mukena yang masih membungkus rapat badannya. Kenapa? Tanyaku. Ia tak menjawab. Hanya mengeratkan pelukan. Mungkinkah ia sedang ingin bermanja? Aku tersenyum. Lantas mengecup pelan keningnya. Kueratkan dekapan. Mengusap punggungnya agar ia nyaman. Aku mencintaimu, Mas, ucap Dewi lirih. Mas juga, Dek. Ku dengar napas Dewi tersengal. Perasaanku jadi tak enak. Kenapa, Dek? Dewi menggeleng. Ia diam saja. Hanya terdengar lirih mengucap ikrar suci. 2 kalimat syahadat. Aku jadi tak tenang. Sedetik kemudian pegangannya mengendur. Ia lunglai seketika. Dek, panggilku. Tak ada sahutan. Kudekap erat tubuh Dewi. Kurasakan kedua mataku berair. Disusul sesak yang mulai menghimpit dada. Dek, kamu masih di sini, kan? Tanyaku masih memeluk. Pikiranku sudah berlarian kemana-mana. Wih, kamu dengar Mas, kan? Tetap tak ada sahutan dan aku mulai tergugu. Jangan tinggalkan Mas, wih. Air mataku tumpah. Tak ada sedikit pun gerakan dari Dewi. Aku memejamkan kedua mata. Kurasakan hangat menyelusup jari jemariku. Lalu terlukis senyum Dewi dalam pikiran. Aku mencintaimu, wih. Ku kecup lagi keningnya. Masih dengan memejam. Lalu mengikuti bacaan yang Dewi lafalkan tadi. 2 kalimat syahadat hingga aku merasakan sesuatu menarik diri pelan. Menjauh. Menuju satu cahaya tanpa ujung. Tamat. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton cerita ini yang jauh dari kata sempurna, semoga terhibur dan bisa mengambil hikmahnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam kata-kata maupun membacanya. Sekali lagi, cerita ini hanya karangan semata, murni hanya sebagai hiburan. Sebagai penyemangat, kami mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita lainnya. Wassalam.